Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan mata kuliah kesehatan masyarakat yang bertopik JKN. Saya sendiri di sini Afinda Pitasari dan rekan saya yaitu Afinda Primadita Damayanti dan rekan saya Artias Maulana Rahma akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Lanjut. Next. Baik. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai topik pembahasan. Yang pertama ada kebijakan jaminan kesehatan dari pemerintah atau swasta. Yang kedua mengenai struktur institusi kesehatan. Yang ketiga peran ahli gizi dalam institusi pelayanan kesehatan. Dan yang poin keempat yaitu alur pelayanan dalam penggunaan jaminan kesehatan dari pemerintah atau swasta. Lanjut. Baik, di sini arti dari Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN itu sendiri adalah program pemerintah yang bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. Baik, di sini terdapat Undang-Undang 1945 mengamankan bahwa jaminan kesehatan bagi masyarakat, khususnya yang miskin dan tidak mampu adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Pada UUD 1945 perubahan, pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah menjalankan UUD 1945 tersebut dengan mengeluarkan UU nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN untuk memberikan jaminan sosial menyeluruh bagi setiap orang dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Dalam UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan juga ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Lanjut. Nah, di sini terdapat kebijakan pemerintah mengenai sesuai dengan UU nomor 40 tahun 2004, SJSN diselenggarakan dengan mekanisme asuransi sosial di mana setiap peserta wajib membayar iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial, ekonomi yang menimpa peserta dan atau anggota keluarganya. Dalam SJSN terdapat jaminan kesehatan nasional atau JKN yang merupakan bentuk komitmen pemerintah terhadap pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat Indonesia seluruhnya. Sebelum JKN, pemerintah telah berupaya merintis beberapa bentuk jaminan sosial di bidang kesehatan, antara lain akses sosial bagi pegawai negeri sipil atau PNS, penerima pensiun dan veteran, jaminan pembayaran kesehatan atau JPK, jam sostek bagi pegawai BUMN dan swasta, serta jaminan kesehatan bagi TNI dan Polri. Untuk masyarakat miskin dan tidak mampu, sejak tahun 2005, Kementerian Kesehatan telah melaksanakan program jaminan kesehatan sosial yang awalnya dikenal dengan nama program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin atau JPKMM atau lebih populer dengan nama program Askesis, Asuransi Kesehatan bagi Masyarakat Miskin. Lanjut. Baik, di sini kita sudah memaparkan struktur institusi kesehatan, di mana kita ini mengambil contoh struktur organisasi dari tim JKN RSUD Kiai Haji Mansur. Untuk teman-teman bisa melihat itu bagian yang sudah kita terterakan. Baik, lanjut. Nah, di sini terdapat peran ahli gizi yang nantinya akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan tentang ahli gizi. Jadi,
apa sih yang dimaksud tenaga gizi? Ya, tenaga gizi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan di bidang gizi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan gizi adalah suatu upaya memperbaiki atau meningkatkan makanan dietetik masyarakat, kelompok individu atau klien yang merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, simpulan, anjuran, implementasi, dan evaluasi gizi, makanan, dan dietetik dalam rangka mencapai status kesehatan optimal dalam kondisi sehat atau sakit. Pelayanan gizi di rumah sakit. Jadi, gimana sih pelayanan gizi di rumah sakit? Jadi, pelayanan gizi di rumah sakit adalah kegiatan pelayanan gizi di rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, rumah sakit atau pasien, baik rawat inap maupun rawat jalan, untuk keperluan metabolisme tubuh, peningkatan kesehatan maupun mengoreksi kelainan metabolisme dalam rangka preventif, kuratif, rehabilitatif, dan promotif. Ruang lingkup gizi itu mencakup yang pertama ada asuhan gizi pasien rawat jalan, yang kedua ada asuhan gizi rawat inap, yang ketiga ada penyelenggaraan makan, dan yang keempat adalah penelitian dan pengembangan gizi. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Alur pelayanan fasilitas kesehatan JKN. Yaitu di sini ada terdapat gambar-gambar yang tertera. Next. Pelayanan gizi yaitu satu, memberikan pelayanan konseling, edukasi gizi, dan dietetik. Kedua, pengkajian gizi, diagnosis gizi, dan intervensi gizi, meliputi perencanaan, preskripsi diet, implementasi, konseling, dan edukasi, serta fortifikasi dan suplementasi zat gizi mikro dan makro, pemantauan dan evaluasi gizi, merujuk kasus gizi, dan dokumentasi pelayanan gizi. Ketiga, pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan pelayanan gizi. Dan keempat, melaksanakan penyelenggaraan makanan untuk orang banyak atau kelompok orang dalam jumlah besar. Nah, di sini terdapat alur pelayanan fasilitas kesehatan JKN, yaitu dimulai dari puskesmas, poliklinik dokter, praktik klinik 24 jam, dirujuk ke rujuk balik. Izin menambahkan ya, untuk alur pelayanan fasilitas kesehatan JKN ini, yang pertama itu ada seperti klinik atau seperti puskesmas itu untuk sementara berobat pasien untuk sementara, apabila dia sudah bisa sembuh, bisa langsung pulang. Selanjutnya, apabila dalam puskesmas atau klinik itu tidak bisa diatasi, maka dia akan dirujuk ke
rumah sakit atau tipe B ya. Selanjutnya, apabila itu sudah sembuh atau sudah teratasi masalahnya, maka itu bisa diperbolehkan untuk pulang atau berkumpul dengan masyarakat yang lainnya. Terus apabila terjadi gawat darurat lagi, di tipe B atau rumah sakit tidak bisa teratasi, maka itu akan dirujuk lagi ke dalam rumah sakit yang tipe A, begitu. Mungkin kalau dengan gangguan yang lainnya itu seperti di gambar itu udah tertera bahwasanya seperti awal mulanya ditaruh di dalam klinik atau puskesmas. Apabila seseorang yang mempunyai gangguan jiwa atau apa itu tidak bisa teratasi, maka akan dirujuk ke rumah sakit jiwa gitu. Mungkin itu aja sih dari alur pelayanan fasilitas kesehatan JKN. Pada umumnya sama dengan yang lainnya. Lanjut. Next. Nah, baik. Terima kasih untuk teman-teman saya yang sudah berpartisipasi dalam presentasi memaparkan hasil diskusi kelompok. Untuk membaca atau melihat presentasi kita ini, mohon maaf apabila terjadi kesalahan pengucapan atau kata-kata yang kurang tepat didengarkan. Mohon maaf, saya akhiri. Bila topik walidayah waridul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.